Sungai merupakan salah satu pusat kehidupan yang memiliki arti penting dalam proses perkembangan peradaban manusia di dunia. Tidak hanya menjadi penghubung antara hulu dan hilir, sungai juga menjadi sarana pertukaran kebutuhan ekonomi untuk masyarakat. Sungai merupakan sumber air yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup dan menjadi cikal bakal terjadinya peradaban manusia. Cerita peradaban-peradaban tua di dunia seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Cina tidak dapat terlepas dari cerita sungai di sekitarnya. Sungai Nil, Sungai Eufrat, Sungai Tigris, Sungai Gangga, Sungai Indus, Sungai Hoangho, dan Sungai Yangtze selalu mengiringi cerita sejarah peradaban-peradaban tua di dunia. Tidak berbeda dengan cerita peradaban tua di dunia yang selalu beriringan dengan cerita sungai di sekitarnya, Indonesia pun memiliki cerita yang sama. Peradaban muncul di sekitar sungai-sungai besar yang mengalir membelah daratan menjadi bagian-bagian, dari bagian hulu hingga hilir. Provinsi Banten memiliki sekurangnya 7 buah sungai besar yang terbentang dari perbatasan wilayah Jakarta sampai dengan daerah ujung Kulon. Sungai-sungai tersebut antara lain, Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Ciujung, Sungai Cilemer, Sungai Cidanau, Sungai Ciliman dan Sungai Cibanten. Salah satu sungai yang menjadi pusat beradaban di Provinsi Banten adalah Sungai Cibanten. Sungai yang mengalir sepanjang kurang lebih 35 km mulai dari bagian hulu di Ciamis, Kabupaten Serang hingga Karangantu, Kota Serang di bagian hilir ini menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitarnya dari masa ke masa. Ragam peradaban dan kebudayaan terjadi di sepanjang aliran Sungai Cibanten, meninggalkan berbagai tinggalan budaya sebagai saksi bisu ragam peradaban berupa cagar budaya, dan juga menghasilkan ragam warisan budaya tak benda yang diturunkan secara turun-temurun hingga kini. Cibanten atau Sungai Cibanten yang juga salah satu warga sekitar bantaran sungai menyebutnya dengan sebutan Cipeteh adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Banten. Sungai sepanjang sekira 35 km ini berhulu pada kawasan sekitar lereng utara Gunung Karang tepatnya di Kampung Masigit, Desa Sukadana, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Serang. Kemudian mengalir ke utara melintasi Kota Serang dan bermuara di pesisir utara Pulau Jawa yaitu Karangantu. Sungai Cibanten memiliki anak sungai diantaranya Sungai Cikaduan, Sungai Cipadukan, Sungai Cilandak, Sungai Ciwadas, Sungai Cikonggeang, Sungai Ciwaringin, dan Sungai Ciguha. Sungai Cibanten merupakan aliran utama pada sistem Das Cibanten yang memiliki luas 281 km2. Hulu Das Cibanten berbatasan dengan Hulu Das Cidurian dan Das Cidanau yang bertemu di puncak Gunung Karang. Perbatasan das tersebut mulai dari puncak Gunung Karang hingga sepanjang punggung lereng curam dari Lembah Rawa Danau atau disebut juga Kawah Purba yang merupakan kawasan konservasi cagar alam. Di sebelah barat berbatasan dengan Das Kedungingas dari hulu das hingga ke bagian hilir di wilayah perairan Teluk Banten. Sebelah timur berbatasan dengan Das Cidurian pada bagian hulu dan Das Ciwaka mulai dari tengah hingga ke bagian hilir di wilayah perairan Teluk Banten. Sungai Cibanten dulu menjadi tonggak kehidupan sosial masyarakat di Banten. Sungai Cibanten dulu menjadi tonggak kehidupan sosial masyarakat di Banten. Sejak masa prasejarah, Sungai Cibanten sudah digunakan sebagai sumber kehidupan. Sumber daya alam Sungai Cibanten dan sekitarnya menjadi daya tarik masyarakat kala itu untuk membuka lahan dan hidup di sekitar Sungai Cibanten. Ritual-ritual kepercayaan terhadap roh nenek moyang dilakukan di sekitar Sungai Cibanten. Ditemukannya punden berundak, manik-manik, dan alat batu di daerah sekitar Sungai Cibanten menjadi bukti bahwa pernah terjadi peradaban masa prasejarah di sekitar Sungai Cibanten. Selanjutnya, Sungai Cibanten terus digunakan pada masa Hindu-Buddha dengan ditemukannya beberapa tinggalan bercorak Hindu-Buddha di situs Banten Girang, sebuah situs cagar budaya yang menyimpan bukti-bukti eksistensi sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-10 sampai awal abad ke-16, dengan pusat pemerintahan di tepian Sungai Cibanten. Kala itu, walaupun pemerintahan berpusat di Banten Girang namun pusat perniagaan berpusat di sebuah daerah dekat pelabuhan Karangantu yang juga berada di sekitar Sungai Cibanten bagian hilir. Tidak berhenti di masa Hindu-Buddha, Sungai Cibanten terus menjadi saksi peradaban masa setelahnya. Setelah Banten Girang berhasil dikalahkan oleh Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin, pusat pemerintahan diambil alih oleh Kesultanan Banten, yang juga menempatkan pusat pemerintahannya tidak jauh dari Sungai Cibanten, tepatnya di daerah pesisir Teluk Banten. Di masa Kesultanan Banten, Sungai Cibanten juga dijadikan sebagai jalur transportasi ke daerah-daerah pedalaman penghasil lada, komoditas perdagang utama. Selain itu, Sungai Cibanten di masa Kesultanan juga digunakan sebagai jalur transportasi menuju Banten Girang yang kala itu tidak serta-merta ditinggalkan. Konon Sultan Banten masih sering mengunjungi Banten Girang untuk menyepi.
Kanal-kanal yang dibangun di masa Kesultanan pun terhubung dengan Sungai Cibanten. Setelah Kesultanan Banten dihancurkan oleh Raffles pada 1813, pusat pemerintahan diambil alih pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian membangun pusat pemerintahan di Kota Serang. Selain membangun Karesidenan sebagai pusat administrasi pemerintahan, Belanda kala itu juga membangun kota baru di Kota Serang dengan melengkapinya dengan fasilitas kota seperti alun-alun, sekolah, rumah dinas pegawai dan lain-lain. Menariknya, lokasi yang dipilih oleh kolonial Belanda saat itu pun berada di sekitar aliran Sungai Cibanten. Dari masa ke masa, mulai dari masa prasejarah hingga kolonial, Sungai Cibanten selalu menjadi pusat peradaban di Provinsi Banten, menjadi saksi terjadinya ragam peristiwa yang meninggalkan berbagai jejak berwujud berupa cagar budaya, dan juga menghasilkan ragam warisan budaya tak benda yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun hingga kini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian melalui inventarisasi cagar budaya atau objek diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di sekitar aliran Sungai Cibanten. Ya, di Banten itu dalam dokumen manuskrip dikenal dengan istilah Ciwahanten. Jadi dari Sukabares dulunya di Ciamas sampai ke Karangantu dengan berbagai perjalanan historinya, karena memang Banten memiliki peristiwa sejarah yang cukup panjang, khususnya di gula aren, sehingga hampir semua daerah yang di ini banyak produksi gula arennya dulu. Makanya banyak seharusnya pohon-pohon aren di sekeliling hulu kanan kirinya, sama bambu. Kalau bambu emang relatif karena dijadikan sebagai alat untuk transportasi zaman dulu sampai ke sampai ke Karangantu. Istiwa historinya di ini yang sekarang itu bendungan Sindang Hela itu pelabuhannya. Jadi pelabuhan kapal-kapal yang dari Karangantu mau ke ke Kerajaan Banten Girang itu di atas tuh hulunya di sana, dan di sana juga sudah ada bendungan untuk proses menyimpan stok air. Ketika proses naik turun kapal dari bawah mau ke atas itu harus ditutup, buka tutup. Makanya biasanya kalau yang di sekitar rumah sakit itu tikungan yang itu tuh ada karena sungainya nggak lebar, itu biasanya ada di situ tuh ininya untuk pintunya, untuk bendungannya. Sehingga kapal yang mau naik ke atas atau yang mau turun itu dipertemukan di situ. Ketika air sudah penuh, maka bendungan kapal yang naik standby, terus ketika naik posisinya sama lagi. Jadi buka tutupnya seperti itu. Kalau perahu yang hilir mudik dari pantai sampai ke ini ya kemungkinan sejak abad ke-9 udah, bahkan jauh sebelum itu juga udah gitu. Terakhir itu sampai tahun 70-an masih, karena Kaujen Pasar Sore itu masih ada kapal-kapal yang dari ini yang membawa bawa, karena kan dibantu dengan air pasang dari laut. Kalau untuk sampai Serang kota gitu kan, sampai ke alun-alun Serang. Nah, bedanya kalau di sini sungainya ini kan enggak sungai enggak sungai yang terjal, tapi landai. Ini ketika proses pembendungan itu nggak terlalu banyak posisinya ketika air pasang gitu, dengan air yang dibendung dari atas itu akan mudah gitu, air itu terpenuhi. Jadi yang harus dipahami
Jadi bukan penguasaan, Banten Girang ini bukan penguasaan dengan Kesultanan Islam, dan juga bukan penyerahan kepada Kesultanan Islam, karena tidak ada peperangan antara Kesultanan Maulana Hasanuddin dengan Raja Banten Girang, karena posisinya kalau dari dokumen-dokumen sejaman hampir relatif memberikan informasi itu, karena serangan dari luar itu semakin kuat, sementara orang yang berani untuk melawan tantangan dari Eropa itu hanya Maulana Hasanuddin. Sehingga itulah kemudian diserahkan kekuasaannya ke Maulana Hasanuddin untuk melawan Portugis di masa tahun 1521. Nah, perjalanan histori yang di Cibanten ini sebagai simbol peradaban, karena ada Cibanten, Ciujung, dan Cidurian. Sementara yang paling banyak untuk administrasi itu adalah Cibanten, termasuk juga dia kenal sebagai kali sucinya orang Banten. Di Banten ini ada dua tempat gua, antara gua Kandaka yang satu dengan yang satu lagi itu gua Tembaga. Gua Kandaka yang sekarang kita kenal adalah masyarakat Banten Girang. Gua Kandaka yang ada di dalam di atasnya. Di atas ini ada ini, dan dari gua Kandaka gua Tembaga ini ada batu tungku, terus banyak ditemukan keramik dari berbagai dinasti. Cuman sayang sekarang sudah terkubur dengan pembangunan, karena pembangunannya yang masif tanpa mengetahui ini. Dan di situ konon cerita dalam dokumen-dokumen Eropa dibuatnya satu laboratorium untuk pembuatan meriam, dikenal dengan istilah yang Gua Tembaga itu. Jadi, dan dalung itu kan artinya perpustakaan. Jadi ada perpustakaan, ada laboratoriumnya, ada pembuatannya. Jadi yang di dalung yang di atas ini kurang lebih sekitar setengah kilo ya, setengah 1 kilo gitu. Nah, ini yang paling bersejarah antara Gua Kandaka dengan Gua Tembaga. Sementara kita tidak banyak mengenal istilah dengan Gua Tembaga. Nah, hari ini Gua Tembaga ini airnya masih ada mengalir air. Bahkan zaman Ageng Tirtayasa pun gua itu jadikan sebagai tempat untuk rehat, untuk istirahat. Bahkan juga ada beberapa semuanya, dan persis ada di tikungan yang sebelum jauh ke arah Bendungan Sindang Hela, kurang lebih sekitar 4 kilo ke Bendungan Sindang Hela, dan itu yang terluar sudah posisinya. Jadi karena kesananya sudah mulai pesawahan. Jadi kalau mulai pesawahan, zaman itu dianggap sebagai bukan pesawahan ya, itu rawa-rawa kalau sekarang pesawahan. Karena itu dianggap rawan untuk sebuah keamanan perkotaan. Pertama, dari berbagai temuan itu bahwa hubungan antar bangsa di Banten itu sudah terjalin sejak abad ke-4 Masehi, bahkan yang sejak abad ke-2 Masehi. Itu dengan dibuktikannya dengan berbagai keramik atau benda-benda yang diproduksi dari bangsa asing. Tapi ada juga yang dari penelitian Jerman yang menarik tentang ini. Bahkan semenjak Mesir kuno itu Banten sudah berhubungan itu dengan ekspor impornya tentang gula dan arak, itu dari Banten. Itu ada penelitian tahun abad ke-16 yang informasikan bahwa Banten sudah mengekspor arak dan gula. Arak ini gula aren yang dalam fermentasi lama kemudian jadi arak, kita diolah lagi menjadi gula lagi. Jadi yang dikenal dengan gula cair itu sampai ke tempat menjadi arak ya, yang disimpan dalam gentong. Makanya di sini juga banyak ada fabrikasi gerabahnya, dan tutupnya itu terbuat dari batu giok dengan Aceh. Maka kemungkinan juga banyak ditemukan di sini untuk batu giok dan gerabah sebagai tempat gula dan arak itu, termasuk juga keramik
Kalau kayak gini, ini keramik baru sekitaran Banten, apa namanya, Cibanten. Nah, ini artinya Banten sejak abad ke-4 itu sudah sudah berhubungan dengan bangsa asing, bahkan jauh sebelum itu juga sudah, dengan ekspor impor gula dan araknya mulai berkembang dari abad ke-9 dengan dinasti Ming, dinasti Tang, terus sampai ke abad 18. Nah, migrasi orang-orang dari berbagai dunia hijrah yang untuk mendapatkan sesuatu di Banten. Untuk dari area Serang Kota sampai ke atas ya, wilayah Banten Girang itu mulai ditinggalkan sejak abad ke-18. Karena sebelumnya ketika masa sampai Agung Tirtayasa, daerah ini perpustakaannya tetap dijadikan sebagai perpustakaan, laboratorium masih tetap dipakai, terus juga beberapa lapangan tembaknya juga masih dipakai, yang Jagarayu itulah lapangan tembaknya. Sehingga ketika tsunami 1680 mulai luluh lantah, ini bekas abu segala macam sudah tidak lagi tidak diperbaiki dan membuat tempat-tempat yang baru. Nah, sehingga beberapa tempat yang di Banten lamanya di kotak kerosoannya ini luluh lantai, yang tersisa hanya gedung inti antara Keraton Baluwarti dengan masjid yang kita kenal sekarang hari ini Keraton Sorosoan. Itu yang inti yang masih utuh, sisanya udah hancur lebur. Sehingga semuanya pindah ke Serang Kota. Dibangunlah alun-alun Serang, dibangunlah ini segala macam, terus tempat-tempatnya pengrajin emas dipindahkan dari Kemeranggen dipindahkan ke Tak-Takan, terus pengrajin keris dari Kemeranggen dipindahkan, sehingga semuanya tuh mulai bekas tsunami itu ditambah dengan konflik kepentingan antara kepentingan Eropa, sehingga mulai terkikis ideologi tentang kebantenan, tidak lagi membangun Banten secara ideologi kebantenannya, justru membangun Banten dengan ideologi ekonomi yang tidak bercampur dengan pola pikir Eropa. Ya, karena Banten Girang ini bagian dari Salaka Domas, jadi 8 tempat pendidikan dan ritual masyarakat Banten tempo dulu, salah satunya dengan berbagai perjanjian ketika Maulana Hasanuddin dengan para pusuk umun. Jadi 8 pusuk umun ini mengakui keahlian dan kehebatan Maulana Hasanuddin terkait dengan dunia hukum, sehingga 5 pusuk umun itu mengabdikan diri kepada Maulana Hasanuddin sebagai pusuk umun baru yang dikenal dengan Panembahan Pusuk Umun Baru. Itu yang di kita yang ada di Babat Banten. Sementara yang 3 itu mengikut itu yang 5. Jadi yang 3 ini Lebak Kosala, Lebak Cibeduk dengan yang Baduy. Ikut ke yang 5. Yang 5 ikut ke Maulana Hasanuddin sebagai pusuk umunnya. Nah, ideologinya rupanya sejaman ideologi itu dengan ideologi Islam, sejalan gitu kan. Maksudnya ketika makanlah yang halal lagi baik, tidak boleh memakan milik orang lain, apalagi yang haram, yang subhat pun harus dihindari, dan itu sama-sama dipakai. Nah, sehingga dari ideologi itulah kemudian orang-orang Banten merasa lebih nyaman, lebih kuat dan lebih sakti, karena yang dimakan itu adalah betul-betul yang sesuai dengan apa hasil kerja kerasnya, atau diberikan oleh orang lain yang juga diketahui asal usulnya, sehingga tidak hal-hal yang dianggap mudarat. Nah, inilah kemudian yang dikenal dengan ideologi Banten, dan kebetulan ada kitabnya termasuk ke situ ketika memahami ideologi itu untuk sampai ke jalur kesehatan, sampai kesehatan jiwanya dan kesehatan batinnya. Itu dari pelajaran yang pertemuan Maulana Hasanuddin dengan 8 Hajar Domas. Nah, yang harus dipahami kayak gini,
kerajaan Sunda itu jadi ada 32 kerajaan. Tapi kerajaannya kecil-kecil. Nah, dalam bentuknya itu persekutuan. Siapa yang besar sebagai kepala sekutunya, dan itulah kemudian semuanya mengabdi kepada yang kepala sekutu. Nah, ketika pada masa Maulana Hasanuddin datang ke Banten Girang ini sudah menjadi kepala sekutu dari sekian persekutuan kerajaan kecil di semua kerajaan-kerajaan di tanah Sunda, termasuk juga kayak Sunda Kelapa, Pajajaran, Sumedang, terus ada sekian banyak, kurang lebih sekitar 32 kerajaan-kerajaan. Karena ketakutan, awalnya kan karena ketakutan ada serangan-serangan dari luar. Karena sebelum itu serangan dari sudah banyak hubungan, bangsa Tionghoa juga udah banyak bawa pasukan, yang asalnya hanya pedagang bawa pasukan. Termasuk juga laporan dari Mahuan Cheng Ho ketika mendarat ke beberapa pelabuhan di Laut Jawa, ini juga membawa pasukan. Ditambah 1511 beberapa orang-orang Malaka itu hijrah ke Banten karena Malaka kalah dengan Portugis. Sementara Portugis sudah berhubungan dengan Surawisesa yang ada di Sunda Kelapa dan akan membantu Keluh Kesah itu untuk menyerang Banten karena dianggap Banten sebagai tempat pelariannya. Nah, tapi karena memang masih tadi yang 8 ajar berhubungan dengan Maulana Hasanuddin dan memberikan pemahaman yang besar bahwa kita itu sedang ada posisi perang dunia di Timur Tengah dan Eropa, kita tidak boleh ikut campur kepada konflik mereka, sehingga kita harus posisinya menyiapkan diri, khawatir mereka datang kita sudah siap persenjataan segala macamnya. Nah, itulah kemudian Maulana Hasanuddin dijadikan sebagai sebagai pimpinan, diserahkan ke Banten Girang dengan beraninya. Nah, dites dengan melakukan perlawanan untuk menyerang Malaka di tahun 1521 dari Banten dengan 3.000 pasukan, 300 kapal itu datang ke Malaka untuk membantu perlawanan Malaka dengan Portugis. Nah, disitulah Maulana Hasanuddin mendapatkan satu tempat di untuk memimpin Banten Girang dan diserahkanlah kekuasaannya. Kalau sumber internalnya itu ada sejarah Banten Besar yang ditulis dengan manuskrip yang banyak tersimpan di Perpustakaan Nasional, di masyarakat juga banyak tersimpan. Ini sumber ini untuk sejarah Banten Besar bisa disinkronkan dengan pendapat-pendapat sumber dari Cina yang catatan perjalanannya Mahuan sebagai juru tulisnya Cheng Ho dokumennya, terus juga laporan-laporan Temipires, laporannya ini banyak sekarang, tinggal bisa mencarinya menggunakan bahasa Jawa Karuhun. Jadi antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa masih menyatu, belum ada perpisahan karena kosakatanya masih sama, artinya juga masih sama, hanya pemilihan diksi mungkin yang berbeda. Ketika hari ini ada perbedaan antara Sunda dan Jawa, entah zaman siapa, kemungkinan ini adu domba Belanda, karena di manuskrip sejarah Banten Besar itu ada istilah katanya amomengan. Jadi kata kerja itu harus ada alifnya. Ameng dipakai oleh orang Sunda, mengan dipakai oleh orang Jawa. Asal katanya panjang, amomengan. Jadi kota sampai hari ini pun masih sama, yang beteng perubahan B dan W, Wahanten dan Banten, Waringin dan Beringin. Jadi masih hanya pemilihan ini aja, pemilihan diksi hari ini terpisah antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, manuskrip itu menggunakan bahasa Jawa Karuhun karena masih bercampur dengan bahasa Sanskerta yang ini. Kecuali manuskrip yang abad ke-15 baru lebih banyak kata Sanskerta. Tapi kalau manuskrip sudah abad ke-16-17 itu lebih didominasi banyak menggunakan bahasa
sudah menggunakan bahasa Jawa, tapi masih ada sisipan-sisipan menggunakan bahasa Sanskertanya. Kalau mempengaruhi Banten Girang di masa kolonial, kalau secara kolonialisnya itu kan baru di abad ke-19, di awal abad 19 itu betul-betul mereka ingin menguasai sebuah ini. Kalau sebelumnya itu belum dianggap sebagai kolonial, tapi dianggap sebagai ingin menguasai seluruh pasar dagang. Nah, kalau wilayah Banten Girang ini mulai sedikit agak terpengaruh. Jadi Jagarayu itu dari dulu sudah dijadikan sebagai lapangan tembak pistol. Karena Maulana Hasan itu sudah pakai pistol dengan peluru timah yang dibakar, pelornya bikin sendiri gitu, yang dilecek. Itu sudah menggunakan itu gitu. Karena sudah menggunakan pistol, tinggal latihan tembaknya itu Jagarayu 1 dan Jagarayu 2. Jagarayu 2 itu dipakai oleh zaman kolonial. Jagarayu. Nah, Jagarayu itu asal kata dari jaga rahayu, menjaga kedamaian. Nah, senjata yang digunakan adalah sudah senjata ala sudah modern. Nah, hari ini hanya tinggal nama Jagarayu, tinggal nama perumahan ya, yang sudah ada perusahaan. Nah, laporan-laporan kolonial di sekitar wilayah ini tetap masih digunakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Sehingga Banten Girang kali masih digunakan sebagai jalan transportasi, cuman ada beberapa jalan yang ada pos penjagaannya. Jadi kayak di Kaujon itu termasuk yang di jembatan yang Kaujon, alun-alun Kaujon, dengan yang di yang di Lontar jembatan itu ada pos penjagaannya, karena ada satu waktu bahwa wilayah yang barat Serang alun-alun itu bukan di bagian wilayah kesultanan, wilayah kesultanan. Sementara yang alun-alunnya itu wilayah kolonial. Jadi wilayah Eropa ya. Jadi keluar masuk itu harus menggunakan paspor. Ada masa kurang lebih sekitar 50 tahun seperti itu. Di awal-awal abad di peristiwa pasca Sultan Haji. Karena sengitnya masyarakat terhadap orang-orang Belanda, sehingga bagian dari Kaujon Lontar sampai ke Cilegon itu dikenal dengan istilah Banten Lor. Yang itu seberangnya yang ini itu dikenal dengan istilah Banten Tengah. Walaupun nanti di zaman Donles itu dirubah, di zaman Raffles berubah, perubahan-perubahannya terkait dengan pembagian wilayah. Karena ceritanya panjang, dokumennya banyak, informasinya, peristiwanya banyak lagi. Jadi harus betul-betul mengkaji Banten dari peristiwa per peristiwa, titik per titik, betul-betul paham di periode mana, peristiwa apa, di zaman siapa, untuk mampu bisa mengenali Banten. Karena mengenali Banten lebih banyak kalau sekarang itu satu menisbatkan ke peristiwa besar tokoh Maulana Hasan dan Ayang Tirtayasa atau tokoh-tokoh besarnya. Padahal peristiwa-peristiwa itu semuanya peristiwa besar yang patut dijadikan sebagai sumber informasi masa lalu, sekaligus juga sebagai sumber intelektual. Karena hari ini kita banyak kehilangan informasi tentang sumber lokalnya. Di samping karena tidak banyak orang yang mampu membacanya, menerjemahkannya, aksaranya, di samping itu juga sumber-sumber lokalnya itu tidak tersedia karena ketidaktahuannya dibakar dan dibuang dan dijual. Sehingga itulah kehilangan identitas Banten hari ini. Pertama, masyarakat hari ini berpikir modern tapi tidak cerdas untuk melindungi alam. Berpikirnya modern tapi tidak cerdas untuk memperhatikan alam. Hanya dalam lisan aja yang dikatakan. Ada satu lembaga sekarang dikenal dengan penjaga lingkungan segala macam, tapi tidak ada petugas yang
apa namanya yang ditugaskan untuk setiap saat itu mengontrol sungai. Ketika ada pohon tumbang kayak gini harus ditangkap, harus ditarik, harus ini. Itu nggak ada jembatan yang khusus tempat jalur kontrol. Dimana tempat musibah ketika terjadi sesuatu itu harus ada. Sementara zaman kesultanan sampai zaman kolonial ini ada, dan mereka dibayar. Jadi apa dibayarnya? Tanah sedimen apa namanya pinggiran das itu dalam 2 kilo itu 2 orang. Jadi seberang satu. Mereka yang menggarap apa namanya upahnya dari situ. Untuk upah pekerja yang membersihkan apa namanya jalur air ini. Bukan hanya jalur air, termasuk jalan raya. Itu per 2 kilo itu makanya dulu banyak pohon asem, banyak pohon mangga, banyak pohon pisang jalan. Jalannya tetap rapi karena mereka yang apa namanya yang merawat. Nah sekarang kan enggak, diambil alih semuanya. Nah, akhirnya para pekerja ini segala macam ini sudah nggak ada lagi yang merawat kayak gitu. Jadi yang sekarang dianggap modern, pola pikirnya ya jauh tuh. Enggak. Sebenarnya satu, kenapa sungai ini dijaga zaman dulu? Karena memang ini jalur bencana. Sebagai konsekuensi apa namanya mitigasi bencana. Khawatir ada apa namanya pohon tumbang satu akan menjadi bencana pertanian, ini terjadi banjir segala macamnya. Belum lagi akan memakan korban jiwa. Yang kedua, ketika terjadi sesuatu, maka ketika akan ketahuan nih. Nah, di setiap jalan, biasanya setiap sungai, ini ada pohon bambu dan pohon kelapa. Jadi pohon-pohon yang lurus, tegak lurus. Dan ini biasanya akan diikat dengan kain. Jadi kain yang agak panjang. Ketika terjadi banjir, kain ini kan akan ini apa namanya ke bawah arus, supaya kain ini kepegang sama yang hanyut dan itu bisa menyelamatkan diri lewat itu. Ini sudah ada safety-nya gitu. Nah sekarang kan modern tapi nggak safety. Apa nggak safety-nya? Banyak sungai, tapi ketika bikin apa namanya atasnya perumahan, ketika bikin aliran pembuangan air dari perumahan itu lurus, bukan agak nyerong. Kalau ini perumahan di sini harusnya air itu larinya agak miring, nggak dibikin lurus. Kalau dibikin lurus, air dari kali naik ke daratan. Ketika terjadi air bah. Jadi cara berpikirnya sebenarnya. Ini yang terjadi hari ini, makanya banyak bencana terjadi karena tidak mampu mengontrol mitigasi bencana dari masa lalu yang dijadikan sebagai pembelajaran. Kalau ingin memfungsikan kembali Cibanten sebagai, karena ini sebenarnya Cibanten ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena ada nilai histori yang cukup panjang. Ketika Cibanten ini dijadikan sebagai jalur wisata histori. 2022-2023 saya yang apa namanya ada tim dari Bandung, saya dari Kota Serang untuk mengemas bahwa untuk menjadi objek wisata Sungai Cibanten. Di beberapa titik saya nggak tahu nih, tapi diskusi panjangnya sudah saya lakukan nih. Dan kenapa? Karena Cibanten ini memiliki histori, memiliki catatan peristiwa yang panjang dan memiliki nilai intelektual bagaimana caranya orang ketika terjadi bencana, transportasi di sungai, terus juga sebagai karena ada jembatan ada Watu Tungku sebagai proses pembuatan meriam. Atau banyak ada teknologi tradisional di dalamnya, ada ritusnya bagaimana segala macamnya, sehingga Cibanten itu menjadi satu cara untuk memahami orang Banten zaman dulu, karena hulunya ada Banten Girang, di tengah-tengahnya di hulunya di Comas ke atasnya itu Gunung Karang sebagai pusat ritualnya. Ada titik satu dengan yang lain, ada pertemuan dari titik satu dengan titik yang lain. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, akan mendapatkan informasi dengan baik. Nah hari ini belum, kalaupun ada
itu masih kegiatannya masih sepihak-sepihak. Jadi belum kompak menyatukan satu event yang sama, satu tujuan yang sama untuk membangun Banten yang lebih besar dari referensi masa lalu yang kuat. Mungkin itu. Kalau untuk pengambil kebijakan tinggal action doang sih. Kalau sutradara mah, ya dokumennya ada, semuanya ada, anak buahnya punya, duitnya ada, action udah selesai. Adanya tinggalan-tinggalan cagar budaya yang berada di aliran Sungai Cibanten, menandakan jalur sungai merupakan jalur penting pada masa lalu. Berdasarkan kronologi masa terhadap tinggalan-tinggalan cagar budaya yang berada di aliran Sungai Cibanten memiliki 3 periode yang berbeda, yaitu tinggalan masa klasik, masa Kesultanan Banten, dan masa kolonial. Mungkin jauh dari masa klasik Sungai Cibanten juga sudah memiliki nilai penting, dikarenakan pada masa praklasik banyak kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di dekat aliran sungai. Hal ini dikarenakan air mengambil peranan penting dalam kehidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, misalnya untuk minum dan memasak, maupun guna pemenuhan kebutuhan sekunder, misalnya untuk mandi. Berdasarkan data yang ditinggalkan, banyak kebudayaan besar yang tumbuh di sekitar aliran sungai. Sungai Cibanten yang pada awalnya menjadi urat nadi dalam transportasi air kian ditinggalkan oleh penggunanya. Pada masa kini, Sungai Cibanten telah kehilangan fungsi aslinya, yaitu sebagai jalur transportasi air. Kemudian kondisi sungai yang makin dangkal dan menyempit disebabkan adanya pengendapan material dari gunung karang yang ikut terbawa arus air. Saat ini Sungai Cibanten memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena daerah di sepanjang aliran sungainya memiliki beberapa tinggalan budaya, yang terbentang mulai dari Banten Girang hingga ke Teluk Banten yang berada di Banten Lama. Daerah aliran sungai, DAS, merupakan wilayah yang paling tepat bagi pembangunan. Namun demikian, pengembangan daerah ini rawan terjadi konflik, dikarenakan merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan. Pembangunan dan pengembangan daerah aliran Sungai Cibanten harus benar-benar direncanakan secara matang, harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan tersebut harus memberi manfaat untuk masa yang akan datang, serta berkelanjutan. Maka dari itu untuk dijadikan pariwisata berbasis sungai, perlu dilakukannya pembersihan aliran dan perlu adanya normalisasi aliran Sungai Cibanten. Selanjutnya perlu dilakukan penataan pengembangan pada potensi situs cagar budaya di sepanjang aliran Sungai Cibanten dengan tetap mengedepankan konsep pelestarian dan pemanfaatan objek.